Perkenalkan, nama saya Rifat Tama Putra dengan NIM A11 2023 15408 dengan mata kuliah kriptografi. Yang kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses sebuah program dari super enkripsi yang menggabungkan antara Clever Chipper dan juga column transposition ya. Nah, pertama-tama mari kita coba untuk run codenya dulu. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan sebuah plain text. Misalnya kita gunakan mengambil mangga. Kita gunakan juga simbol-simbol dan juga huruf ya, angka ya. Selanjutnya kita gunakan kunci untuk playfair-nya juga. Misalnya Borobudur, kita gunakan sebuah kalimat yang memiliki beberapa kata yang double atau duplikat ya, atau lebih dari satu. Borobudur di Jawa, kita gunakan juga yang ada huruf J ya. Lalu untuk kunci kolomnernya kita gunakan yang simpel saja, misalnya candi. Teks yang kita input tadi akan memunculkan beberapa proses yang sudah ada di dalam programnya. Pertama-tama, kita bahas dulu untuk proses yang awal kita memasukkan plain text kunci dan juga kunci untuk playfair dan juga kolomnya. Itu terjadi di bagian fungsi jalankan super enkripsi di bawah sini. Nah, di sini ada fungsi print dan juga ada fungsi input di sini. Ini ada plain text awal, itu kita di mana proses memasukkan ini tadi di awal, dan kuncinya juga key playfair dan juga key columnar. Nah, ini adalah proses awalnya. Selanjutnya ada di tahap pertama yaitu substitusi playfair chipper. Ini ada bagian atau proses untuk membuat key square 5x5 dari kunci Borobudur di Iawa. Kenapa di Iawa? Karena huruf J itu dalam aturan diganti menjadi huruf I. Jadi seperti ini dan juga diubah menjadi huruf kapital. Mari kita coba ya. Kita coba lihat programnya. Itu ada di atas ini ya. Nah, jadi untuk fungsi dibuat key square di mana kalimat huruf-huruf yang kita input tadi itu diubah menjadi huruf upper atau kapital dan juga mereplace huruf J menjadi huruf I. Nah, tahap pertama dari membuat key square tadi itu adalah menambahkan kunci ke dalam list di sini ya, list kosong di sini. Nah, jadi di proses tahap pertama looping pertama ini kita akan menambahkan huruf-huruf yang ada di dalam Borobudur di Iawa ini. Nah, jadi dia bakal menginput teks huruf yang tidak double ya, atau kita input cuma satu aja dari huruf-huruf yang sudah ada. Jadi O-nya itu cuma ditulis satu, O-nya ditulis satu, B-nya ditulis satu, dan seterusnya. Itu terjadi di proses yang pertama. Nah, selanjutnya itu adalah proses di mana kita akan mendeklarasikan alfabet dari A sampai Z kecuali huruf J, lalu kita tambahkan juga ke dalam listnya. Untuk penerapannya itu menjadi seperti ini ya. Jadi kita menambahkan huruf sisa yang belum ada di inputan awal ini tadi. Jadi mulai C, E, F, G hingga Z tanpa huruf J tentunya. Nah, itu menggunakan fungsi yang kedua ini. Lalu untuk yang ketiga, ini adalah sebuah fungsi di mana karena ini tadi masih menjadi satu list ya. Nah, ini adalah fungsi di mana 25 huruf tadi dipecah menjadi 5 ya. Jadi setiap 5 huruf itu turun satu, dan seterusnya. Nah, itu adalah fungsinya. Nah, untuk di bawahnya ini adalah fungsi di mana untuk menampilkannya ya, atau fungsi print. Nah, selanjutnya itu ada memproses plain text, di mana itu si Juki mengambil mangga, ada simbol, ada huruf juga. Jadi untuk tahap pertama itu plain text dibersihkan menjadi si Yuki mengambil mangga tanpa spasi, tanpa simbol, dan juga tanpa angka. Lalu ada tahap selanjutnya, ini kita bahas di kodenya saja, itu ada di bagian sebelah sini. Nah, ini adalah sebuah proses di mana kita akan memproses plain text yang kita inputkan tadi menggunakan playfair ya, playfair chipper. Nah, di sini plain text ini adalah sebuah fungsi di mana kita hanya menyisakan huruf str-nya aja tanpa simbol dan juga angka ataupun spasi. Lalu mengubahnya menjadi uppercase atau kapital dan mengubah huruf J menjadi I. Contohnya tadi ya, si Juki menjadi si Yuki. Nah, si Yuki ini. Lalu tahap selanjutnya adalah jika ada huruf ganda, misalnya itu adalah mangga. Gini, maka kita akan sisipkan huruf X di tengahnya menggunakan fungsi ini ya. Ini ada beberapa aturan yang diterapkan di dalam fungsi proses plain text playfair ini. Aturan yang pertama,
Misalnya jika huruf stringnya itu ganjil, maka akan ditambahkan huruf X di belakangnya. Nah, misalnya hurufnya cuma 9, maka kita akan tambahkan huruf X di belakang. Nah, jika ada huruf yang ganda, maka fungsi ini akan menambahkan atau menyisipkan huruf X di tengah-tengah huruf ganda tadi. Nah, sedangkan fungsi di bawahnya itu adalah untuk menggabungkan dua huruf tadi menjadi satu. Nih, menggunakan fungsi ini ya. Itu menggabungkan dua huruf menjadi satu. Nah, untuk hasilnya itu seperti yang di bawah ini. Nah, final text yang diproses ini jadi CIUP mengambil mang XGA. Nah, jadi ini sudah genap ya. Jadi kita bisa memecahnya menjadi sebuah digraf yang masing-masing memiliki dua huruf yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi ini ada 11 pasangan yang sudah dipecah berdasarkan teks final di si Yuki mengambil mangga ini tadi. Yuki mengambil mangga di bawah sini. Nah, ini dipecah menjadi digraf. Ini digraf list. Ya, di sini tadi prosesnya sudah terjadi di sampai bawah. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke proses enkripsi per digraf atau pasangan huruf. Jadi proses ini adalah bagaimana cara kita menentukan enkripsi untuk setiap pasangan. Misalnya SI itu menjadi ME, itu bagaimana kita untuk secara teorinya itu dia menggunakan bentuk kotak ya. Jadi S dengan I itu dia jika kotak itu dia S-nya geser ke sini menjadi M, I-nya geser ke yang sebaris dengan S. Nah, jadi seperti ini E. Jadi ME gitu. Untuk pemrosesannya di kode itu seperti ini. Nah, di bawah ini adalah enkripsi playfair. Ini adalah sebuah fungsi di mana kita sudah membuat program yang memiliki 3 aturan ya. Jika pasangan tadi itu sebaris, maka apa yang akan terjadi itu dia akan geser ke kanan ke satu ya. Dia bakal geser ke kanan. Misalnya karena di sini tidak ada yang menggunakan aturan satu, maka dia misalnya H dengan K, dia enkripsinya menjadi K dan L. Seperti itu. Dia bakal geser ke kanan. Untuk yang aturan pertama. Sedangkan aturan kedua itu sekolom. Nah, karena di aturan kedua ini ada banyak, satu kolom misalnya dengan NG, nah maka dia bakal turun ke bawah ya. NG, ini NG, maka kolom turun ke bawah menjadi VN. Nah, jadi N-nya ini turun ke bawah menjadi V, sedangkan G-nya turun menjadi N. Nah, jadi untuk aturan kedua contohnya seperti itu, menggunakan fungsi yang ini, aturan kedua kolom. Nah, selanjutnya adalah aturan ketiga, membuat kotak atau yang seperti kita contohkan tadi di SI. Di graf pertama ya, SI itu menjadi ME. SI menjadi ME. Nah, jadi seperti itu untuk enkripsi playfair-nya. Nah, sedangkan untuk teks fungsi bawah ini cuma menampilkan aja hasilnya. Nih, dia ini tadi menggunakan fungsi. Nah, untuk yang di bawah ini, sedangkan yang di bawah ini itu adalah fungsi di mana untuk menampilkan hasilnya di bawah sini yang menjadi satu. Nah, jadi enkripsi per digraf tadi disatukan kembali di bawah sini. Oke, jadi seperti itu untuk tahap pertama. Baik, mari kita masuk ke tahap kedua atau transposisi menggunakan kolom zipper ya. Nah, atau di sini. Nah, kita akan menggunakan fungsi enkripsi kolom zipper, di mana kita akan mengubah beberapa teks. Yang pertama ada mengubah teks yang menjadi kapital. Lalu kita akan menginput hasil dari zipper text playfair sebelumnya menjadi plain text yang akan kita transposisikan menggunakan kolom zipper ya. Nah, tahap ini di dalam kode itu adalah berurutan seperti ini. Pertama akan mengubah menjadi uppercase, lalu akan menampilkan outputnya, lalu kita akan menghitung grid dan akan membuat grid dan menentukan paddingnya. Cara kerjanya bagaimana? Kita pertama-tama akan menghitung ada berapa sih jumlah plain text yang kita masukkan ke dalam kolom zipper ini. Nah, setelah saya hitung, tadi ada 22 plain text dan 5 kunci ya. Nah, kita di programnya, kita akan membagi plain text tadi dengan kunci yang ada. Nih, kita akan membagi plain text dengan kunci yang ada. Jadi 22 dibagi 5, itu hasilnya adalah 4,4. Lalu kita bulatkan ke 5 ya. Nah, jadi kita bakal mendapatkan hasil 5.
Nah, setelah itu kita bakal mengkalikan 5 tadi dengan kuncinya untuk menentukan berapa grid dari baris dan kolom yang akan kita buat. Nah, karena tadi plain text kita cuma ada 22 dan sedangkan hasilnya dari perkalian antara kunci dan hasil dari pembagian plain text dan kolom itu tadi adalah 25, maka kita masih memerlukan 3 huruf. Memerlukan 3 bagian yang kosong. Nah, di situ kita akan menambahkan huruf X sebagai pelengkap. Kita akan menambahkan plain text dan X untuk padding yang dibutuhkan. Seperti itu. Lalu kita bakal menginputkan ke bawah. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat grid-nya. Nah, untuk grid-nya ini adalah setiap 5 kali perulangan atau setiap kali 5 huruf, dia akan turun ke bawah ya. Jadi untuk perulangannya sesimpel itu, kita gunakan di fungsi ini ya. Nah, lalu untuk selanjutnya kita menentukan urutan bacanya. Nah, urutan bacanya kita itu berdasarkan indeks yang ada ya. Jadi untuk huruf A itu 0, lalu B itu 1, dan seterusnya. Nah, untuk programnya sendiri itu seperti ini. Dia pertama-tama bakal membaca indeksnya dulu, lalu bakal menyortir mulai dari huruf yang pertama itu yang mana berdasarkan indeks yang ada seperti itu. Lalu bakal di print di bawah sini menghasilkan ini ya, yang di bawah sini ya, menentukan urutan baca kolom. Jadi untuk A itu yang pertama, C yang kedua, D yang ketiga, I yang keempat, dan N yang kelima. Nah, selanjutnya kita akan membaca grid secara vertikal. Nah, yang pertama sendiri adalah Cipertext. Cipertext itu kosong ya, karena di sini outputnya adalah membaca Cipertext dari grid secara vertikal. Jadi kita membacanya mulai dari A, ES yang adalah ESNGG, lalu selanjutnya ada C yaitu MCISN, dan seterusnya hingga yang terakhir yaitu N itu CIIVX. Nah, prosesnya itu terjadi di bagian fungsi keempat ini ya, baca grid secara vertikal. Nah, call index, di mana sih kode yang menunjukkan pembacaan grid secara vertikal itu? Jadi di kolom data ini ya, atau di perulangan call index ini. Jadi fungsi call index ini, perulangan call index ini yaitu bekerja di dalam read order index tadi yang sudah ditentukan urutan indeks yang dibaca dulu. Nah, ditentukan di fungsi sebelumnya. Jadi dia melakukan fungsi perulangan call index di dalam situ ya. Jadi dia menentukan tuh mana aja sih yang perlu dibaca terlebih dahulu, A, C, D, I, N. Jadi seperti itu untuk urutannya. Nah, selanjutnya output tadi itu dikeluarkan menggunakan fungsi if verbose tadi. Ini fungsi if verbose ini, ya. Baca column index ini perulangan ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan menuliskan fungsi-fungsi enkripsi-enkripsi yang sudah dibuat melalui transposisi ini di setiap kolom. Kita akan menggabungkannya menjadi satu secara berurutan. Mulai dari SSNG, ESNGG, hingga CIIVX hingga terakhir ya. Jadi menghasilkan huruf di bawah ini ya. Ini adalah Cipertext final setelah melalui tahap pertama yaitu Playfair Ciper, dan juga tahap kedua itu kolom Ciper ya. Jadi ini adalah Cipertext finalnya. Nah, untuk tahap terakhir itu ada dijalankan super enkripsi seperti yang di awal tadi, cuman kita hanya menampilkan yang di bawahnya aja ya. Jadi kita memanggil lagi tuh Cipertext yang pertama dari enkripsi Playfair itu kita panggil lagi. Selanjutnya kita menampilkan Cipertext finalnya atau dari enkripsi columnar. Lalu kita melakukan fungsi print ini untuk menampilkan dari plain text awal, kunci Playfair, kunci kolom, Cipertext tahap 1, dan Cipertext finalnya. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Hasil super enkripsi dari program yang sudah kita buat ini. Hasilnya misal tadi kita menginput plain text awalnya itu Shizuki mengambil mangga dengan simbol dan huruf yang masih kecil, dan juga ada angkanya juga, ada spasinya juga. Dengan kunci Playfair-nya itu Borobudur di Jawa, dengan kunci kolomnya itu Candi. Nah, untuk Cipertext tahap pertama atau Playfair Ciper itu kita menghasilkan huruf MECB, F, C, S, I, V, dan seterusnya. Lalu untuk Cipertext finalnya atau setelah melalui kedua tahap itu atau tahap substitusi dan menggunakan Playfair Ciper dan transposisi menggunakan kolom Ciper, itu hasilnya adalah S, E, S, N, G, G, M, C, I, dan seterusnya. Jadi seperti itu aja untuk presentasi penugasan program super enkripsi berupa Playfair dan kolom Ciper. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.